Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah salat tarawih. Salat tarawih yang malam yang ke-24. Jadi ada kurang lebih 7 malam lagi ya kita melaksanakan ibadah salat tarawih. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk terus istiqomah di dalam melaksanakan qiyamul Ramadan. Kalau kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung Ramadan ini, di 10 malam terakhir, Rasulullah semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah, baik qiyamul Ramadan ya, salat tarawih, kemudian salat tahajud, zikir, doanya, tilawahnya. Dan Rasulullah itu i'tikaf ya di masjid. Karena di sana ada fadilah, ada keutamaan di penghujung Ramadan. Di sana ada satu malam, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan, yang nilainya kalau ibadah malam itu akan sama nilainya dengan ibadah 1000 bulan. Itu namanya malam kemuliaan. Tadi disebut dalam Al-Quran Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Jadi disitulah kenapa Rasulullah dan para sahabat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah di penghujung Ramadan ini, bukan malah melemah. Terkadang kita disibukkan dengan persiapan lebaran ya, belanja,
membuat Rasulullah mengisi dengan ibadah kepada Allah. Tadi salat tarawihnya, qiyamul lailnya, zikir doanya semakin diperbanyakkan. Ya mudah-mudahan kita pun sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadikan Nabi sebagai uswah kita, contoh kita, baik dalam ibadahnya, dalam sikapnya, perilakunya, cara muamalahnya. Kita mencontoh Nabi kalau kita dikatakan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi terkait ibadah Ramadan ini kita mencoba mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada malam hari ini kita ingin mencoba mengkaji bahwa hakikat puasa itu adalah upaya Allah mengubah kondisi manusia. Jadi intinya adalah perubahan, merubah kondisi manusia dari yang kurang baik menjadi baik. Yang sudah baik akan semakin baik. Itu menyangkut aspek akidah, menyangkut aspek ibadah, menyangkut aspek muamalah, menyangkut aspek akhlak. Jadi 1 bulan ini Allah ingin menata ulang, memperbaiki kehidupan manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Karena sangat boleh jadi 11 bulan lamanya sebelumnya jiwa kita, diri kita telah terkontaminasi dari pola hidup, gaya hidup atau pola budaya yang mungkin sedikit menyimpang dari kaidah. Kalau tanpa ada keinginan untuk berubah, ya kondisi kita sampai kapanpun gitu-gitu saja, tidak ada perubahan sama sekali. Padahal kata Rasulullah, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Dan orang yang merugi adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Kita mau pilih yang mana? Kita ingin hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka 1 bulan lamanya Ramadan ini kita berupaya keras untuk mengubah diri kita. Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu individu sehingga kita sendiri, bangsa itu sendiri yang berupaya untuk mengubahnya. Kalau ingin berubah, kita harus mengubah diri sendiri dulu tanpa mengharapkan orang lain. Jadi Ramadan ini hadir ke tengah-tengah kita. Kita harus berupaya keras untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi baik. Alhamdulillah, ada sebuah ibrah, ya, ada sebuah ibrah pada hewan yang secara insting itu berpuasa. Ya, jadi kita mencoba malam hari ini, kita ingin mengambil ibrah, artinya pelajaran. Bagaimana perubahan yang diharapkan itu dengan cara mempelajari cara berpuasanya secara insting hewan-hewan di sekitar kita. Kita ambil 3 sampel saja, 3 contoh. Bagaimana hewan itu berpuasa. Sekalipun itu insting, bukan karena mereka
paham dengan perintah berpuasa, tapi kan ada insting mereka. Ya. Pertama adalah berpuasanya kupu-kupu, berpuasanya ulat, ya. Jadi pertama kita ingin mempelajari sejauh mana ulat itu berpuasa. Apa yang dihasilkannya? Akbar hadir ya, alhamdulillah. IPAS 4 hadir. Konteks yang lainnya ya. Jadi yang pertama kita ingin mempelajari bagaimana cara berpuasanya ulat. Ulat itu untuk menjadi kupu-kupu itu butuh berpuasa. Jadi metamorfosisnya, kalau dia berpuasa, tidak makan, tidak minum beberapa waktu, akan berubah menjadi kepompong. Dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kita lihat sebelum sudah itu berubah, ketika masih menjadi ulat, itu binatang yang boleh jadi menakutkan, ya. Anak kecil nggak berani memegangnya. Kita pun orang dewasa juga sama. Kaila hadir ya, IPA 1. Aisyah mana Aisyah? Siska. Jadi kondisi ulat sebelum berpuasa itu hewan yang menakutkan atau menjijikkan. Ya, saya pun nggak berani megang ulat itu. Terus jadi kepompong. Setelah jadi kepompong dia berpuasa, maka akan berubah menjadi kupu-kupu. Ketika jadi kupu-kupu adalah hewan yang sangat indah. Lihat kupu-kupu ya, dengan bentuknya yang indah, dengan desain warnanya sangat bervariasi. Apalagi kupu si Rama-Rama ya, itu indah sekali. Dan semua orang itu akan menyukainya. Saya pernah lihat di penangkaran kupu-kupu di puncak ya, di Bogor itu. Itu kupu-kupu itu diternakan di sana. Itu begitu indahnya kupu-kupu, orang menyukainya gitu. Mananya apa? Mananya adalah sebelum berpuasa dia menjadi makhluk yang menakutkan, tidak disukai orang nggak suka. Oh ya, di masjid SMA belum ada itikaf ya, mabit, nanti insya Allah kita adakan. Sama ini belum ada ya. Jadi yang berminat kita masih diarahkan ke Masjid At-Taqwa, Pakpio ya, gitu. Jadi satu hal ketika kita mempelajari cara berpuasanya kupu-kupu, ulat, ketika menjadi ulat, dia makhluk yang menjijikkan, menakutkan. Artinya ketika kita berpuasa adalah orang yang kurang disukai karena kurang baik. Mungkin dari akhlak kita kurang baik. Orang cenderung menjauhi kita. Nah setelah berpuasa ini, Ramadan selesai, kita menjadi pribadi yang sangat baik, sangat indah perangainya, dan semua orang itu menyukai kita. Itu namanya perubahan yang positif. Dari sisi ibadah, dulunya kita kurang rajin sholat, setelah Ramadan selesai sangat rajin sholatnya. Sebelum Ramadan kita jarang baca Quran, setelah Ramadan kita akan semakin baik, semakin rajin baca Qurannya. Sisi akhlaknya ya kurang baik. Nah selesai Ramadan akan semakin baik akhlaknya. Jadi sini perubahan akhlak itu sangat penting. Jadi sisi ibadahnya berubah, akhlaknya berubah, akidahnya pun berubah, akan semakin baik, semakin
dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Itu satu hal yang harus kita pelajari, ibrah dari bagaimana berpuasanya ulat. Sekarang yang kedua adalah berpuasanya binatang, yaitu binatang ular. Ular pun sama, itu ada proses berpuasa. Kapan? Ketika hendak mengganti kulit. Ya, kita lihat hewan ular itu kan ada rutinitas, ada ganti kulit, sehingga dia menjadi kembali hewan yang lebih muda lagi. Untuk melepas kulitnya agar menjadi hewan yang muda kembali, dia berpuasa. Nah, nanti setelah berpuasa dan melepas kulitnya, lihat ular ini itu bukan semakin lunak, malah semakin galak. Ketika sebelum ganti kulit dia gampang menggigit orang, sampai orang itu terluka dan sampai korban gara-gara gigitan giginya yang mengandung racun itu. Selesai ganti kulit dengan berpuasa, itu akan semakin ganas kembali. Ya, maka jangan coba-coba mendekati ular yang habis ganti kulit. Itu semakin ganas itu, semakin galak, semakin ganas. Maka jangan coba-coba mendekatinya. Nah, apa itu mananya? Jadi ular ini ketika berpuasa dia berubah, ada perubahan, tetapi perubahannya bukan perubahan yang positif, cenderung perubahannya negatif. Ketika sebelum berpuasa dia kurang baik, selesai berpuasa dia semakin kurang baik, ya gitu. Semakin ganas, semakin galak. Juga sama, kalau kita mengambil ibrah cara berpuasanya ular, jangan sampai terjadi kepada diri kita, ya. Semakin ketika belum Ramadan kita orang yang akhlaknya kurang baik, gampang marah, galak dan sebagainya. Gitu. Habis Ramadan tambah galak lagi. Itu jangan sampai terjadi. Justru yang kita harapkan dari Ramadan ini, kita ingin mengubah diri kita, sikap kita, perilaku kita akan semakin baik, bukan semakin buruk. Maka ibrah ular ini harus kita ambil, tapi jangan dicontoh, tapi harus kebalikannya daripada ular itu tadi, gaya perubahan ulat menjadi kupu-kupu harus seperti itu. Jadi ada sisi cara ular yang harus kita ambil di situ, sehingga kita jangan sampai Ramadan selesai kita semakin buruk, semakin galak, berarti puasa kita tidak ada hasilnya. Ya, di satu sisi Allah ingin mengubah diri kita lebih baik, malah ternyata lebih buruk. Itu orang yang gagal di dalam berpuasa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kita ingin menjadi lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ingin mempelajari bagaimana cara berpuasanya ayam. Ayam itu berpuasa. Kapan? Ketika dia sudah bertelur, ingin melahirkan anak-anaknya, sampai dia menetas, itu butuh berpuasa. Itu bisa sampai 3 minggu ya, mengerami itu. Ketika dia punya telur, kalau ingin menetas telurnya, itu berpuasa. Nah, dari berpuasa dia akhirnya tubuhnya bisa mungkin panas sehingga bisa menetaskan telur itu. Nah, dari puasa itulah akan lahir generasi baru yang akan meneruskan kehidupan dari induknya.
Ketika induknya itu limitnya terbatas, berakhir, dia melanjutkan misi orang tuanya di situ. Jadi sekali lagi bahwa puasa gaya ayam ini berharap ini menjadi inspirasi kita semua bagi orang tua dari guru. Dia mendidik anak-anaknya dengan tegas, ya, menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dia mengerahkan segala kemampuan dirinya, kemampuan tenaganya, ya, kemampuan berpikirnya, kemampuan doanya dalam jiwanya. Maka diharapkan akan melahirkan generasi baru. Generasi baru yang akan melanjutkan estafeta perjuangan umat ke depannya. Siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan orang tua, para pemimpin kita yang hari ini mungkin sudah pada kategori usia lanjut, dan pasti itu ada masa limitnya. Amanda Febiola hadir, makasih. Ya, jadi sekali lagi, jadi guru, ya mungkin dan juga tidak cukup di situ. Ketika dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, di rumah, dia sungguh-sungguh, walaupun dia menahan rasa laparnya, rasa hausnya, ya, menahan rasa kantuknya demi anak-anak yang dia didik itu. Maka ya berkeinginan anak-anaknya, didik menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkualitas. Marilah hadir ya, Ipana. Anak-anak yang punya kekuatan intelektualnya, kekuatan emosionalnya, kekuatan spiritualnya, kekuatan imannya, kekuatan ilmunya, kekuatan skillnya, keterampilannya. Kalau itu terjadi, wah, itu menjadi ladang pahala bagi orang tua dan guru. Jadi sekarang Dewan Guru, orang tua punya andil besar, punya tanggung jawab yang besar. Kalau bukan orang tua dan guru mendidik anak-anak kita, siapa lagi? Jadi mari kita bentuk, cetak, ya, anak-anak kita, anak didik kita menjadi pribadi muslim yang punya 3 kompetensi, punya 3 kemampuan. 1, punya kompetensi iman yang kokoh, iman yang kuat. Dia punya kompetensi ilmu yang luas, wawasan yang luas. Yang ketiga adalah kompetensi amaliyah. Ya, ada orang yang pandai berbuat, pandai beramal, pandai bekerja keras. Yakinlah kalau itu terbentuk, ke depan Indonesia akan menjadi negeri yang besar dan hebat. Ya, tanpa itu semua maka jangan harap. Jadi mari kita para orang tua jadi para orang tua terus berupaya keras mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya 3 kompetensi itu, ya. Insya Allah itu butuh kerja keras di antara kita sekalian. Jadi sekalian itu hal yang terpenting dari kajian malam hari ini. Ya, kita dapat mengambil ibrah, pelajaran dari
cara berpuasanya hewan yang kita jadikan satu dasar uswah dalam berpuasa kita. Demikian kajian malam hari, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.